Nah, setelah kita mendapatkan kurva stress strain dan juga grafik linearnya, maka dari itu kita perlu melengkapi kurva stress strain dengan menentukan titik-titik ini. Nah, untuk menentukan batas proporsional, karena tadi kita sudah mendapatkan grafik linearnya, batas proporsional kita ambil titik paling bawah dari yang kita perkirakan sebagai garis linear ya teman-teman. Jadi kita tandain yang ini, kemudian untuk X nya yang ini. Setelah itu kita kontrol Alt, pencet yang ini, kemudian kontrol C atau copy ya, kemudian kita paste di sini. Nah, didapat untuk nilai batas proporsionalnya untuk X nya segini dan untuk Y nya segini. Kemudian untuk menentukan batas elastis itu adalah keadaan di mana tidak linear lagi. Maka dari itu kita pilih data setelah batas bawah proporsional. Kita pilih yang ini untuk batas elastisnya, kemudian kita beri tanda agar lebih mudah. Setelah itu kontrol Alt, kemudian kita copy dan kita masukkan ke sini. Nah, untuk menentukan titik luluh, kita itu memerlukan bantuan dari aplikasi Origin, maka dari itu kita beralih dulu ke titik maksimum, dimana untuk menentukan titik maksimum ini itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung, kita pilih yang stress, data stress, kita blok sampai ke bawah, kemudian di enter aja. Nah, kita dapatkan untuk titik maksimumnya itu perkiraan segini ya teman-teman. Kemudian teman-teman cari 80,3744. 80,3744 ya. Nah, 80,37 ini kita beri tanda untuk titik maksimum. Dan yang ininya juga untuk sumbu X-nya. Kemudian kita copy lagi ke atas ya teman-teman, kita copy. Nah, diperoleh untuk titik maksimumnya adalah sekian. Kemudian untuk titik putus kita memerlukan bantuan dari aplikasi Origin juga, dimana titik putus ini itu adalah keadaan dimana sudah fracture gitu, atau posisi sebelum luruh jadi titik-titik. Kenapa? Karena bisa jadi material itu saat dia putus, dia tuh masih merekam data stress strain-nya. Maka bisa kita perkirakan ya untuk titik putusnya itu di sini, agar mempermudah untuk menentukan titik atau sumbu X dan Y-nya perpotongannya di mana, kita memerlukan bantuan dari Origin. Nah, teman-teman boleh dibuka aplikasi Originnya, kemudian teman-teman pindahkan data X dan Y atau strain dan stress dari data Excel ini ke Origin. Kita copy paste seperti biasa aja. Di sini. Kemudian dilakukan hal yang sama ya untuk yang stressnya dalam satuan megapascal, jangan lupa kita copy dan paste di sini. Nah, setelah itu bisa teman-teman langsung plotkan menggunakan scatter di sini. Pilih yang scatter. Kita dapatkan grafiknya ya teman-teman, sama seperti pada Excel untuk bentuknya. Kemudian kita atur skalanya dari 0 untuk horizontal dan vertikalnya. Oke. Kemudian karena kita ingin menentukan titik putus, yaitu titik di mana posisi sebelum luluh jadi titik-titik, maka kita perkirakan menggunakan bantuan dari data reader yang annotation ini. Teman-teman tekan sedikit, kemudian pilih yang annotation. Nah, kita zoom
sorry teman-teman, maaf, di zoom dulu ya, di zoom dulu, kemudian gunakan data reader, kita perkirakan sebelum luruh menjadi titik-titik, perkirakan di sini. Nah kemudian untuk data X dan Y nya di copy, kemudian pindahkan ke Excel yang tadi, dan di sini dipaste aja. Nah di sini dilihat bahwa nilai dari Y-nya atau stresnya itu 59,3021. Kita cari di sini nilai yang mendekati atau sama 59,302. Ini yang paling mendekati ya teman-teman, lalu kita kasih tanda. Kemudian kita copy paste aja ke atas, lalu dipindahkan di sini. Nah, setelah itu kita dapat menentukan titik luluhnya, yang mana titik luluh ini perlu bantuan dari origin. Di sini kita skalanya untuk 100 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa menentukan titik luluhnya. Tetapi sebelum itu kita harus menentukan dulu 0,2% offset strain dan 0,2% offset stress. Untuk 0,2% offset strain kita menggunakan rumus strain ditambah dengan 0,002. Di enter, setelah itu di drag aja ke bawah, maka kita mendapatkan data 0,2% offset strain. Kemudian untuk menentukan offset stress kita memerlukan nilai modulusinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Karena kita sudah menentukan grafik linear atau garis linearnya, maka kita sudah memiliki nilai dari modulus yang atau kemiringannya, yaitu yang ini. Di copy aja, kemudian paste ke sini agar mempermudah. Nah, setelah itu kita dapat langsung menentukan 0,2% offset stressnya dengan menggunakan rumus strain, kemudian dikali dengan modulus yang. Jangan lupa untuk dikunci, Fn F4, enter. Di drag aja ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan 0,2% offset strain dan 0,2% offset stress. Kita copy data offset strain dan offset stressnya ke origin. Di sini kita tambahkan kolom. Nah, di sini paste. Nah, setelah itu pada kurva stress strain yang tadi sudah kita buat, teman-teman bisa klik kanan, kemudian plot setup. Setelah itu pilih yang 0,2% offset strain dan 0,2% offset stress. Add, untuk rescale-nya itu di off, kemudian apply. Nah, setelah itu kita bisa melihat ya di sini ada titik perpotongan untuk menentukan titik luluhnya agar mempermudah kita ganti warna dari garis linearnya. Dan kita resize juga, agak diperkecil agar lebih mudah untuk menentukan perpotongannya. Yang ini juga kita perkecil ya. Nah, dengan menggunakan bantuan dari data reader, kita bisa melihat bahwa perpotongannya itu di sini. Kita pakai lagi data reader di sini ya. Di sini. Kemudian kita copy nilai X dan Y-nya.
Setelah itu kita kembali ke Excel dan ditempel. Nah, kita lihat untuk Y-nya atau offset stressnya itu di 22,36. Kita cari 22,36. 22,36. 22,36. Ini ya yang paling mendekati, maka kita beri tanda hijau, kemudian sama kita copy juga ke atas di sini ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai X dan Y dari tiap titik, maka dari itu bisa kita langsung lengkapi saja kurva stress strain-nya dengan menambahkan terlebih dahulu garis linear untuk melihat perpotongan dan menentukan titik luluh. Nah, kita select data, kemudian tambah. Setelah itu kita beri nama ya titik luluh. Nah, untuk nilai X-nya itu yang offset strain dan untuk nilai yang Y-nya itu adalah offset stress. Nah, kita perkirakan kemungkinan akan mendapat perpotongan antara garis linear dengan kurva stress strain-nya itu sampai 30 ya teman-teman. Maka dari itu kita masukkan untuk nilai nya itu dari 0,002 untuk X-nya yaitu offset strain sampai ke 30. Nah, kemudian untuk yang Y-nya juga sama ya sampai 30 untuk offset stress 30. Nah, kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini ada perpotongannya teman-teman untuk garis linear atau grafik linearnya dengan kurva stress strain-nya. Kemudian bisa kita langsung lengkapi saja kurva stress strain-nya untuk menambahkan judul sumbu, kemudian judul bagan, dan juga nanti titik-titiknya. Untuk judul bagannya kita beri nama kurva stress strain. Kemudian judul sumbunya itu adalah sumbu Y-nya itu adalah stress dalam satuan megapascal. Kemudian untuk X-nya itu adalah strain. Kita buat sedikit lebih lebar ya. Nah, setelah itu kita tentukan titik-titiknya dengan cara klik kanan pada kurva, kemudian select data. Setelah itu tambah. Kita menentukan titik proporsional terlebih dahulu ya, titik proporsional. Kita masukkan nilai X-nya itu yang ini, yang tadi sudah kita cari. Kemudian nilai Y-nya yang ini. Kita select aja, oke. Nah, di sini adalah titik proporsionalnya. Bisa kita adjust untuk warnanya ya teman-teman, bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian bisa teman-teman tambahkan juga label ya untuk titiknya ini. Di sini ada tambah label data. Nah, ini bisa untuk diatur juga. Di sini saya mau menambahkan atau menamai labelnya itu titik P ya. P. Atau batas proporsional. Kayak agak sedikit geser ya untuk titiknya. Nah, kemudian dilakukan hal yang sama pada semua titik. Klik kanan, kemudian select data, setelah itu tambahkan, kemudian beri nama titik elastis. Masukkan untuk nilai X dan Y-nya, mudah saja teman-teman.
X, kemudian untuk Y-nya. Oke. Nah, di sini untuk titik elastis dan titik proporsional itu memang sering berhimpitan ya teman-teman. Teman-teman bisa adjust aja untuk warnanya agar mudah dibedakan. Kemudian diberi label juga. Elastis. Nah, kemudian dilakukan hal yang sama pada semua titik dan seterusnya seperti itu ya teman-teman, sampai mendapatkan seluruh titik yang bisa melengkapi kurva stress strain ini. Begini ya teman-teman, kira-kira untuk kurva stress strain yang sudah dilengkapi dengan titik-titik, ada titik proporsional, titik elastis, kemudian titik luluh, titik maksimum, dan juga titik putus. Jadi, itu tadi langkah-langkah mengolah data hasil pengujian tarik hingga membentuk kurva stress strain, mulai dari mengubah data ke Excel, menghitung strain dan stress, kemudian menentukan titik-titik penting pada kurva seperti batas elastis, titik luluh, titik maksimum, dan titik putus. Nah, dari kurva ini kita bisa mengetahui sifat mekanik material dan bagaimana material tersebut berperilaku ketika diberikan beban. Semoga tutorial ini bisa membantu memahami cara mengolah data dan menganalisis kurva stress strain dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton.